Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kembali lagi di pelajaran kimia online. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang perhitungan hidrolisis garam. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep hidrolisis garam. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana perhitungannya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada garam yang bersifat netral. Garam ini berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini tidak terhidrolisis, pH larutan garam ini sama dengan 7. Jadi kalau ketemu larutan NaCl, KBr, KNO3, K2SO4, BaNO3 dan BaNO3 2 kali dan seterusnya. Pokoknya ingat-ingat lagi komponen penyusunnya. Kalau dari asam kuat sama basa kuat nggak usah dihitung lagi, pH-nya nggak usah pusing-pusing, pH-nya netral alias sama dengan 7 gitu. Kenapa sih pH-nya sama dengan 7? Karena contoh di sini ada NaCl diionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Na+ direaksikan dengan air, dihidrolisis dengan air, tidak bereaksi. Terus Cl- juga tidak terhidrolisis dengan air sehingga tidak menghasilkan ion H+ ataupun tidak menghasilkan ion OH- dalam larutannya, sehingga pH-nya sama dengan 7 atau dikatakan sebagai netral. Jadi kalau ketemu garam-garam ini langsung aja, nggak usah pusing angkanya. Kalau ditanya berapa pH dari larutan KBr, nggak usah pusing-pusing, langsung aja jawab sama dengan 7 gitu. Oke? Sip. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang kedua ada garam yang bersifat asam. Garam ini berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini terhidrolisis sebagian karena ada salah satu komponen yang lemah ya. Ingat, yang lemah yang terhidrolisis, yang kuat itu tidak terhidrolisis. Nanti pH larutan garam yang ngikutin yang kuatnya, oke? pH larutan garamnya itu bakal kurang dari 7. Kenapa? Asam kuat, basa lemah. Kalau si kuat dan si lemah berantem, enggak deng ya dimisalkan gitu ya, berantem, maka yang kuat yang akan menang. Nah, yang kuatnya sifatnya apa ini? Oh iya, asam. Ya udah, berarti garamnya akan bersifat asam gitu ya. Garamnya bersifat asam, maka pH-nya kurang dari 7 ya. Oke, nah contohnya di sini ada NH4Cl, NH4Br, NH4 2 kali SO4 dan lain-lainnya. Dibuka lagi catatannya tentang asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemahnya. Jadi ingat-ingat komponen garam pasti kalau mau ngebentuk garam tuh harus ada asam dan basanya. Kemudian contoh reaksinya NH4Cl diionisasi menjadi NH4+ plus Cl-. NH4+ nya karena berasal dari basa lemah, maka dia mampu menarik ion apa tuh dari air. Dia kan NH4+. Nah, airnya diionisasi dulu jadi H+ plus OH-, maka dia akan berikatan dengan sesuatu yang muatannya berlawanan dengan dia. Ya, jadi NH4OH plus H+ gitu. Cl- nya berasal dari asam kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Nah, berarti larutannya bersifat apa? Bersifat asam karena dihasilkan ion H+ dalam larutannya, oke? Nah, mengetahui secara pasti berapa pH-nya, gunakan perhitungan berikut ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali M garam atau molaritas garam dikali N. Atau bisa juga menggunakan konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali molaritas garam dikali N. Nanti tentukan pH-nya dengan cara min log konsentrasi H+. Nah, jadi kita cari tahu apa sih ini KW, KB dan seterusnya. Jadi yang disebut KW ya, itu adalah tetapan kesetimbangan air ya. Nilainya 10 pangkat negatif 14, sambil diingat-ingat karena biasanya nanti di soal nggak diberitahu. Kemudian di sini nilai KB ya. Kalau di sininya konsentrasi H+, di sininya KB. KB itu adalah tetapan basa lemah. Bu, kenapa pakai KB? Karena kan garam asam penyusunnya apa? Asam kuat dan basa lemah. Nah, berarti ya udah basa lemah itu memiliki nilai KB. Itu ya, nanti dimasukkan ke dalam perhitungannya. Kemudian M garam. Nah, M garam itu apa sih? Jadi di sini nggak ada ya keterangannya, ditambahkan. Jadi M garam itu molaritas garam atau konsentrasi garam ya. Molaritas atau konsentrasi garam.
Kemudian ada N. N itu jumlah ion basa lemah penyusun garam, atau kadang N juga disebut sebagai valensi garam. Ini ya, sama aja maksudnya. Kadang juga disebut valensi garam ya. Nah, valensi itu apa sih? Nah, ini mirip juga seperti waktu kalian belajar penyangga. Kan ada juga perhitungannya dikali N. Nah, ini juga sama. Jadi gini, misal NH4Cl, basa lemah dari asam kuat ya. Oke. NH4Cl kalau diionisasi menjadi NH4+ plus Cl- gitu ya. Oh ya udah, berarti kalau seperti ini yang ion basa lemah penyusun garamnya yang mana? Yang ini kan, NH4+ dari basa lemah. Ya udah, berarti N-nya sama dengan 1. Tapi ketika si garamnya itu adalah misalnya NH4 2 kali SO4, itu kan diionisasi menjadi 2 NH4+ plus SO4 2-. Maka di sini N-nya bukan 1, tapi N-nya sama dengan 2 gitu ya. Masukkan ke dalam perhitung. Dalam perhitungannya bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW dibagi KB kali molaritas garam kali N, atau konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali molaritas garam kali N. Nah, berarti di sini kalau kita lihat, nah ini nih, KH itu mewakili apa coba? Ini segini. Nah ya, jadi KH itu sama dengan KW dibagi KB ya. Oke. KH itu adalah tetapan hidrolisis, nilainya sama dengan KW dibagi KB. Yang ketiga, ada garam yang bersifat basa. Garam ini berasal dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini terhidrolisis sebagian, pH larutan garam ini lebih dari 7. Kenapa lebih dari 7? Karena asam lemah dan basa kuat, maka sifat yang muncul mirip ya seperti penyusun yang kuatnya, berarti bersifat basa. Lebih dari 7 contohnya CH3CONa, CH3COOK, NaCN, KCN, K2CO3, K2SO3 dan lain-lainnya. Reaksinya misal garamnya KCN diionisasi menjadi K+ plus Cl-, K+ tidak terhidrolisis karena berasal dari basa kuat, Cn- menarik ion apa nih dari H2O. Cn- menarik ion yang muatannya berlawanan dengan dirinya, berarti Cn- menarik H+, sehingga terbentuk HCN ditambah OH-. Jadi garam ini bersifat basa sebenarnya karena ini ya, menghasilkan ion OH- dalam larutannya, jadi sifatnya basa. Lalu perhitungannya, konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam dikali N, atau boleh juga konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali molaritas garam dikali N. Nanti karena di sini lebih dulu diketahuinya konsentrasi OH-, maka yang diperoleh adalah nilai pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kemudian untuk mencari pH-nya tinggal 14 dikurangin pOH ya. Jadi ini hampir mirip juga kayak yang tadi ya, perhitungan garam asam. Tapi yang ini perhitungan garam basa, sehingga yang pertama kali diperoleh bukan H+ tapi OH-. Oke? Ya, seperti itu. Kemudian di sini masih sama ya, KW tetapan kesetimbangan air nilai 10 pangkat negatif 14. Kemudian karena dia garam basa tersusun dari asam lemah ya dan basa kuat, maka di sini yang dipakai adalah data Ka. Tetapan kesetimbangan asam lemah. Kemudian N adalah jumlah ion asam lemah penyusun garam dan KH adalah tetapan hidrolisis garam. Contoh buat menentukan N-nya, misalnya ibu punya CH3COONa, ketika diionisasi menjadi CH3COO- plus Na+ gitu ya. Ya udah, berarti di sini berapa jumlah ion yang lemahnya nih? Nah, N-nya sama dengan 1. Tapi ketika ibu punya CH3COO 2 kali Ca misal, ini kan menjadi 2 CH3COO- ditambah Ca2+, maka N-nya sama dengan 2 buah ya, itu N-nya 2. Sebenarnya sih kalau nggak bisa ngeionisasi juga nggak apa-apa, tinggal dilihat aja nih ya, tuh ini kan segini 1, kalau yang ini kelihatan 2 gitu. Oke? Jadi yang penting kuncinya bisa nentuin yang lemahnya teh yang mana, misal nggak dikurung-kurungin. Misal ibu punya apa, NaF2, Na nya dari basa kuat,
Oke, F-nya dari HF asam lemah. Kelihatan ada berapa biji? 2. Jadi maksudnya tuh sebenarnya nggak bisa ngeionisasi juga nggak apa-apa. Yang penting aja yang mana yang lemahnya gitu, oke? Sip. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang keempat, ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam ini terhidrolisis total atau sempurna. Lalu pH garamnya tergantung nilai Ka dan Kb. Contohnya CH3CONH4, NH4CN, NH4 2 kali CO3 dan lain-lainnya. Contoh reaksinya NH4CN terionisasi menjadi NH4 plus CN-. NH4 plus menarik ion OH- dari air, kemudian sisa H+. CN- menarik ion H+ dari air, maka sisa OH- gitu ya. Oke, bisa ya, tinggal ini diionisasi juga bisa kayak gini kalau masih bingung. OH- gitu, kuncinya pokoknya yang bisa narik salah satu ion dari air ini adalah yang lemah gitu ya. CN- nanti narik H+, kalau NH4+ ya berarti nanti narik OH- kayak gitu. Menentukan pH-nya, ini kan ada konsentrasi H+ ada, konsentrasi OH- ada, sehingga nanti tergantung Ka dan Kb penyusun garam tersebut ya. Nah, jika Ka sama dengan Kb jangan bingung lagi, langsung aja pH larutan garamnya sama dengan 7 alias netral kalau diketahui nilai Ka dan Kb-nya itu sama. Tapi kalau misalkan Ka-nya lebih besar dari Kb, berarti kan sifat asam yang lebih muncul ya. Ka lebih besar dari Kb sehingga larutan garamnya tuh bakal bersifat asam. Oke, rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kali Ka dibagi Kb. Nanti langsung masukkan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kalau Ka kurang dari Kb, berarti kan lebih besar Kb, berarti garamnya bersifat basa, berarti pH-nya lebih dari 7, maka lebih dulu diperoleh nilai konsentrasi OH- sama dengan akar Kw kali Kb per Ka, nanti nilai pOH-nya min log konsentrasi OH-, pH-nya 14 dikurangin pOH. Lalu yang berikutnya ada derajat hidrolisis atau alfa. Nah, alfa ini menunjukkan tingkat hidrolisis. Nanti rumusnya menyesuaikan. Kalau diketahui di soalnya Kb ya gunakan rumus yang atas, kalau diketahuinya Ka yang bawah gitu ya. Jadi rumus alfa ini boleh menggunakan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam, atau alfa sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali konsentrasi garam gitu ya. Jadi nanti ini jangan ketukar sama rumus konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- mah kan molaritas garamnya tuh di atas, yang ini di bawah. Jadi jangan sampai ketukar ya. Ini ada latihan soal pH dari 500 ml larutan NH4 2 kali SO4 0,4 molar dengan Kb NH4OH sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 adalah titik-titik. Gimana nih? Jadi hal yang pertama harus kalian lakukan adalah identifikasi terlebih dahulu zatnya. Apakah dia asam, basa, atau garam? Terus lebih spesifiknya lagi, kalau dia garam, garam apa? Garam asam, garam basa, atau garam netral? Kalau garam netral langsung aja sama dengan 7, tapi berhubung nggak ada jawaban 7 berarti ini kemungkinan bukan garam netral. NH4 kalau sebagai basa, jadi gini, yuk kita tulis dulu deh. NH4 2 kali SO4. Kalau NH4 sebagai basa seharusnya dia NH4OH. Kalau H2SO4 sebagai asam seharusnya dia H2SO4. Oh iya, ini bukan NH4OH, bukan H2SO4. Dia adalah pencampuran keduanya. Ingat-ingat. Oh, kalau pencampuran asam dan basa berarti dia adalah garam. Ya, lebih spesifiknya garam yang bersifat apa? Ini basa lemah, ini asam kuat ya. Berarti garamnya bersifat asam ya. Garam asam berarti nanti gimana? Menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dibagi Kb dikali molaritas garam dikali N. Nah, kalian cari molaritas garamnya udah ada belum? Kalau molaritas garamnya udah ada, langsung aja masukkan ke dalam rumusnya, oke? Nah, ini nih molaritas satuannya molar. Jadi Bu, di sini volumenya kepake nggak? Volumenya nggak kepake, langsung aja ini yang dipakai ya. Langsung kita masukkan ya ke dalam rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan, ingat-ingat, nilai Kw 10 pangkat negatif 14 dibagi Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian molaritas garamnya
0,4 aku buat jadi 4 kali 10 pangkat min 1 N-nya. Lihat, yang lemahnya ini ada berapa buah? Ada 2. Yuk kita bagi 2 coret. Ya udah deh, sisanya tinggal konsentrasi H plus sama dengan akar dari 4-nya ke depan min 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1. Ingat sifat perpangkatan, kalau dikali tambahkan pangkatnya. Min 14 plus min 1 berarti min 15. Kemudian dibagi itu berarti dikurangi min 15 min 5 berarti 10 pangkat min 10. Ya, ini urusan matematikanya harus bisa. Yuk, 4 diakarin 2, 10 pangkat min 10 diakarkan. Kalau akar itu artinya dibagi 2 gitu kan. Jadi 10 pangkat negatif 5. Ya udah deh, kita tentukan nilai pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus, berarti sama dengan min log 2 kali 10 pangkat negatif 5. Maka pH-nya sama dengan, kedepanin, ingat-ingat ya, pangkatnya kedepankan jadi positif, 5 min log 2 ya. Oke, bisa insyaallah ya. Jadi jawabannya yang A, 5 min log 2. Nomor 2, sebanyak 25 mili CH3COH 0,5 molar dicampur dengan 25 mili NaOH 0,5 molar. Jika Ka CH3COH 10 pangkat negatif 5, maka pH campuran setelah dicampur adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat, oke, CH3COH adalah asam lemah. Kemudian NaOH adalah basa kuat. Lah, belum ada garamnya. Jadi gimana? Nah, kalau ketemu tipe soal yang kayak gini, maka harus di MBS-in. Tadi nomor 1 nggak harus MBS. Kenapa? Karena itu udah garam. Tapi kalau ketemu tipe soal kayak nomor 2, berarti harus diapain? Reaksiin dulu CH3COOH ditambah NaOH jadi apa? Jadi tukeran CH3CONa ditambah H2O ya. Pas kayak penyangga loh. Masa sih udah lupa? CH3CO min tambah H plus, ini Na plus OH min. Itu ya. Oke? Yang ini pasang ke sini, yang ini pasangin ke sini. Oke? Sip. Yuk di MBS-in. Lalu yang dimasukkan apa? Ingat-ingat yang dimasukin adalah rumusnya mol. Mol sama dengan molaritas kali volume. Ya, sip. Yuk, 25 kali 0,5. Sabar ha eta. 12,5 ya kayaknya. 12,5 milimol. Terus yang NaOH-nya sama 25 kali 0,5. Ya, oke, 12,5 milimol. Ini belum ada ya. Terus gimana? Reaksi pembatasnya adalah ya 12,5. Di sini berkurang 12,5, di produknya bertambah 12,5. Oke deh. Habis, ini bersisa 12,5 milimol. Yang ini juga 12,5 milimol. Ya, ini siapa? Ya, ini garam. Garam yang bersifat apa ini? Garam basa, bener gak? Basa kuat. Jadi rumusnya apa? Konsentrasi OH minus sama dengan akar dari KW per Ka dikali molaritas garam dikali N gitu. KW-nya ingat-ingat 10 pangkat negatif 14, Ka-nya diketahui di soal 10 pangkat negatif 5. Nah, ini hati-hati banget, hati-hati. Ini mah mol, yang dibutuhkan molaritas. Ingat-ingat rumus molaritas apa? Mol dibagi volume. Karena ini adalah hasil pencampuran, maka bagilah volume total. Oke? Molaritas garamnya adalah mol dibagi volume total jika hasil pencampuran ya. Oke, nah ya udah deh, molnya 12,5, volume totalnya 25 bagi 25 tambah 25 50, N-nya 1 ya. Oke deh, gimana nih? Aduh, kucing ya kalau udah kayak gini. Dapat berapa nih? Yuk dihitung. Ini dapat 0,25 ya kelihatannya. 12,5, 1/4 ya kan? 1/4 tuh 0,25, iya bener. 0,25 kali 10 pangkat min 9 ya.
Bener gak? Yuk, jadi gimana? 25 kali 10 pangkat min 11. Yuk diakarin. 25 diakarin jadi 5. 10 pangkat min 11 diakarin. Aduh pusing, gue gak ngerti. Ya tinggal dibagi 2 aja. 11 bagi 2 5,5 gitu ya. Nilai POH-nya berarti tinggal min log 5 kali 10 pangkat min 5,5. Karena ini udah mepet, Ibu tulis langsung ya, bisa ya. Pangkatnya kedepanin jadi 5,5 min log 5. Udah beres belum? Belum. Kan nanyanya PH. Berarti 14 kurangi 5,5 min log 5. Berapa tuh? Gimana ya? Jadi jawabannya adalah 14 kurangi 5,5 berapa tuh? 8,5 ya, sini deh. 8,5 ditambah log 5 gitu ya. Ini ada nggak? Ada ya jawabannya ya. Cek. Ya, sambil dipahami lagi, dibedakan udah garam apa belum. Kalau udah garam langsung masuk rumus. Kalau belum ada molaritasnya cari molaritasnya. Kalau udah ada molaritasnya langsung masuk aja. Tapi kalau belum masih asam dan basa maka di MBS-kan dulu ya. Selanjutnya nomor 3, jika 50 ml larutan CH3COH 0,4 molar dengan Ka 2 kali 10 pangkat min 5 direaksikan dengan CaOH 2 kali 0,5 molar, ternyata pH larutan yang terjadi adalah 9, maka volume larutan CaOH 2 kali yang direaksikan adalah titik-titik. Oke, wow, gimana nih? pH-nya sama dengan 9. Oke, kalau pH-nya 9 berarti sifatnya basa, ya nggak sih? CH3COH adalah asam lemah, sedangkan CaOH 2 kali adalah basa kuat, ya. Maka garamnya bersifat basa, makanya pH-nya 9, gitu ya. Oke, garamnya garam basa. Jadi kalau pH-nya 9 cari pOH-nya. 14 kurangi 9 berapa? 5. Cari konsentrasi OH-nya 10 pangkat negatif 5. Dan terus dimasukin ke rumus dan seterusnya. Tapi sebenarnya tuh nggak harus kayak gitu. Jadi gini, CH3COOH ditambah CaOH 2 kali itu jadi apa? Oke, pelan-pelan ya. Jadi CH3COO minus ditambah H plus, yang ini jadi Ca2 plus ditambah 2OH min. Oke, disilang. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Nah, karena ininya 2, ininya 1, jadi pas kalian bikin hasil reaksinya tuh gini. Jadi CH3COO2 kali Ca ditambah 2H2O. Maka di sini kalau disetarakan 2 gitu. Nah, di MBS-in lah sama kalian teh. MBS 50, ingat-ingat yang dimasukin adalah nilai mol, molaritas kali volume. 50 dikali 0,4 berapa? 20 milimol. Ya, 20 milimol. Lalu CaOH 2 kalinya yang ditanyain volumenya. Ya, volumenya kita misalin ya. Volume dari CaOH 2 kalinya kita misalin adalah X ya. Ya udah deh, jadi kita masukin aja 0,2X. Nah, pada prinsipnya ingat kalau misalkan hidrolisis garam, kedua reaksi itu harus habis bereaksi, bener gak? Kedua reaksi harus habis bereaksi. Jadi artinya apa? Ya ini 20 harus habis. 20 biar jadi habis berapa dong? Ya harus berkurang 20. Lalu 0,2X gimana harus habis? Ya harus bereaksi sebesar 0,2X. Atau gini, lihat, perbandingan mol akan sebanding dengan perbandingan koefisien. Kalau yang 20 milimol itu yang koefisiennya 2, maka untuk CaOH 2 kali yang koefisiennya 1 berapa, Cik? Ya, 10 milimol. Sip. Jadi ini juga harus 0. Jadi nggak harus masuk rumus, tinggal gini aja berarti 0,2X dikurangi 10 harus 0. 0,2X itu harus sama dengan 10, bener gak? Jadi X sama dengan 10 dibagi 0,2. Jadi X-nya sama dengan berapa? 50 mili gitu. Oke. Jadi dapatlah jawabannya yang B.
Lalu yang berikutnya, untuk mendapatkan larutan garam yang pH-nya 9, maka banyaknya garam natrium asetat CH3CONA yang harus dilarutkan dalam 500 ml air adalah titik-titik. Gimana nih? Identifikasi dulu. CH3CONA, asam, basa atau udah garam? Ini asam dari asam lemah, Na-nya dari basa kuat. Oh iya, dia garam. Garam yang bersifat apa? Garam basa. Kalau garam basa, ketika pH-nya sama dengan 9, cari nilai pOH-nya. Berarti gimana? 14 kurangi 9, pOH-nya sama dengan 5. Konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Masukkan ke dalam rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam dikali N. 10 pangkat negatif 5 adalah sama dengan hasil bagi dari akar 10 pangkat negatif 14 dibagi 10 pangkat min 5 kali konsentrasi garamnya nggak tahu, N-nya 1. Kemudian nah, jadi gimana nih biar akarnya hilang, kedua ruas dikuadratkan ya. Jadi ini min 5 dikuadratin jadi min 10. Ingat-ingat sifat perpangkatan, kalau pangkat dipangkatin bukan jadi dikuadratin pangkatnya, tapi dikali. Min 5 kali 2 min 10. Akarnya udah hilang nih, sebelah sini kan udah dikuadratin. Jadi 10 pangkat min 9 kali konsentrasi garam. Oke deh, jadi konsentrasi garamnya berapa dong? 10 pangkat min 10 bagi 10 pangkat min 9, jadi 10 pangkat min 1 molar. Masukkan ke dalam rumus molaritas yang berkaitan dengan massa. Molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Molaritasnya 10 pangkat min 1, masanya ditanyakan, mr-nya dihitung. Bisa ngitung mr? Yuk, CH3CONA ngitung mr-nya gimana sih? Bisa dong, hitung. mr-nya berarti 2 kali ARC gitu ya? Kan C-nya ada 2. Tuh, C-nya ada 2. Ditambah 3 kali ARH. Ditambah O-nya ada berapa? 2 kali ARO. Ditambah 1 kali ARNA. Misalkan kayak gitu ngitungnya. 2 kali 12 ditambah 3 kali 1 ditambah 2 kali 16 ditambah 1 kali 23. Oke, dihitung deh semuanya. Jadi 24 tambah 3 27 tambah 32 tambah 23. Berapa tuh? 82 ya? Oke deh, masukin ke sini 82 kali 1000, volumenya 500 ml. 1000 bagi 500 dapat 2. 82 bagi 2 41 kali silang, GR-nya sama dengan 41 kali 10 pangkat min 1 alias 4,1 gram. Ya, gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Gimana? Cepetan nggak? Semoga bisa dipahami ya. Lanjut yang berikutnya. Larutan NH4Cl memiliki pH sama dengan 5. Jika Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5, maka persentase NH4Cl yang terhidrolisis adalah titik-titik. Maka ini menggunakan rumus alfa, tapi karena dia nanyanya persentase, nanti alfanya dikali 100% aja, oke? Yuk kita ingat kembali rumusnya apa ya tadi? Alfa sama dengan apa tadi? Akar KW per, ini apa yang diketahuinya? Ka ya? Ka KB kali ya, kan ini NH4, kan NH4 itu basa ya, diperbaiki ya, KB aja, oke? KB kali konsentrasi garam, itu ya rumusnya. KW nya ada 10 pangkat negatif 14 dong, diingat-ingat. KB nya ada, yang belum ada apanya? Konsentrasi garamnya ya. Oke deh, kita cari dulu pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali M garam, karena kita butuh nih nilai molaritas garam. pH nya 5, ubah jadi konsentrasi H+, berapa tuh? 10 pangkat negatif
5. 10 pangkat negatif 5 sama dengan 10 pangkat negatif 14 per 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garam. Oke, kedua ruas kita kuadratkan, jadi ini 10 pangkat min 10, ini 10 pangkat min 9 dikali konsentrasi garam. Maka konsentrasi garamnya sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Masukkan ke dalam rumusnya. Oke, KW-nya 10 pangkat min 14 per KB-nya 10 pangkat min 5, konsentrasi garamnya 10 pangkat min 1. Oke deh, tinggal 10 pangkat min 14 dikurangi ya pangkatnya. Min 14 min 6. Jadi berapa? 10 pangkat min 14 min 6. Min 8 ya? Oke, jadi alfanya sama dengan 10 pangkat min 4. Oke, ubah karena dia pengennya persen alfa, maka kalilah 100%. Nah, jadi berapa tuh? Jadi persen alfanya sama dengan 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat min 2% ya. Alias berapa tuh? 0,01%. Ada nggak? Oke, jawabannya ya. Seperti itu kira-kira. Nah, itu dia pembelajaran kimia untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian tulis rumus dan contoh perhitungannya di buku catatan kalian masing-masing. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Semoga semuanya sehat selalu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.